na na. Yeah yeah yeah. Tersungkur di sisa malam. Kosong dan rendah gairah. Memberikan solusi tentang belanja. Orang duitnya aja kagak ada buat belanja anjing. Pemerintah ngasih beras coy, lauknya nggak sekalian dikasih, kan tuh yang benar. Udah lauknya dikasih kenyang, kopinya nggak ada. Kopinya ada, Rokoknya nggak ada. Ya kan? Bihun lagi. Iya. Bihun karbohidrat, beras karbohidrat juga. Sarden, separah itu coy, galon diembat coy. Gua kalau orang nyolong mobil masih wajar lah, ya kan? Galon Airnya nggak ada. Kasian coy. Itu mungkin udah Kalau ketangkep coy, nggak gua apa-apain coy, gua kasih makan. Kalau air galonnya, kalau tanya lu punya pulsa, nggak ada, kasih pulsa. Rokok ada, kalau perlu sekolahin naikin haji. Kasian coy. sampai dia nikah punya anak semua. Oh yeah, na 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 na. Yeah yeah yeah. Tersungkur di sisa malam. Kosong dan rendah gairah. Udah ada Cong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam WRWB. Tadi lagu itu tepat banget tuh untuk menyikapi kegelisahan dan kegalauan. PSBB lagi Cong. Betul coy. Gak bisa kerja, Jilid kedua. gak bisa dagang. Nggak bisa dagang. Nggak bisa Aktivitas. nyari Beberapa aktivitas terhenti coy. Ya kita aja yang pengangguran ini merasa ada perbedaan. Betul. kan? Nganggur jadi agak lebih fokus Iya, orang. jadi gitu. merasa kok tetangga gue biasa kerja kok dia ada sih. Iya Ya kan gitu kan. Ada yang hilang juga sih. Hmm. Tadinya kita bangun siang tuh kadang-kadang agak biasa aja gitu ya. Sekarang jadi kagak biasa karena banyak yang nggak bangun siang. Iya. Jadi hal yang normal kita kan Iya, jadi iya. merasa Kita jadi nganggur kita tuh kayak nggak indie lagi. nggak gitu. indie lagi. gitu. Jadi Iya, udah iya. nggak apa ya? Ya, Jadi udah mainstream. Jadi hal yang mainstream, umum sekali. Umum sekali gitu. pengangguran. Terus menurut lu gini Cong, ada kejadian di dekat daerah kita Cong. Kenapa tuh Jay? Salah satu suspek COVID. Setelah dites, ternyata sekampung kena. Oh Cong. iya itu. Itu gimana Cong? Jadi ada satu wilayah, ada orang sakit coy, ditolongin lah sama dia nih kan. Terus? Biasa warga coy kita, kalau ada orang sakit kan langsung Nyumpain. antusias. Nyumpain. Enggak lah. langsung bantuin. Langsung bantuin, dikasih perhatian lebih kan, ya dijenguk lah istilah Oke, kata. oke. Ternyata didiagnosa orang yang sakit ini COVID. terindikasi, Oh baru COVID terindikasi semua. apa udah positif? ya terindikasi ya, ya positif lah, Oke. positif lah, Terus. kata lainnya. Terus? Lah, timbul kecurigaan dari pihak medis. Siapa-siapa yang waktu itu hadir dalam kegiatan Pagelaran jenguk tersebut. jenguk korban tersebut ya kan. Iya. Dites satu RT coy, Satu kena RT semua. Termasuk Pak RT-nya. Jadilah isolisasi lokal di daerah tersebut. Oke. Berarti Karena hampir 80% warganya kena. kena. Berarti keadaan di RT tersebut sekarang kayak Korea Utara. Mencekam coy. Mencekam, ya. Jadi
Tapi apa Pak RT itu diktator seperti Kim Jong Un atau enggak? Kalau menurut gue sih enggak, justru karena dia terlalu liberal. Oh iya. Aturan-aturan ini tidak dijalankan dengan tegas. Jadi warganya bebas. Dan kebebasan itulah akhirnya yang memberi dampak negatif ke warganya. Akhirnya terjadilah itu. Enggak, pada saat jenguk itu mereka nggak pakai masker. Tapi ya gue nggak tahu ya, mungkin sebelum ada korban itu mungkin udah ada terjadi rantai penyebaran di situ, cuy. Pecahnya ya ketika terdeteksi ada korban di situ. Pas dites ternyata satu RT itu, cuy. Gitu. Itu kan skup kecil dari negara kita, coy. Benar. Sampling lah istilah kata. Kalau kita ngambil air segelas, kalau mau tahu itu manis apa enggak, kita kan nggak perlu minum semua, cuma sesendok aja. Gitulah kira-kira keadaan di negeri ini sekarang. Terus. Ya itu. Oke, gue mulai nggak ngerti nih. Terus. Menarik sekali, coy, adanya lockdown jilid kedua ini. Ternyata jilid pertama itu tidak berhasil menurunkan angka kasus. Ya gue nggak tahu ya, kita nggak ada tujuan untuk memberi solusi juga sebenarnya. Cuma menyikapi hal ini kita mau berbagi kepuyengan aja istilah kata. Bahwa jilid kedua ini sangat membuat kita terpukul, ya kan, terpukul. Khususnya kita juga terhantam coy, secara material maupun moral. Gitu. Iya. Dari segi material mungkin pertama kita beberapa industri di stop dulu ya. Seperti mungkin ya transportasi di jalan-jalan, ya kita udah kelas kita orang-orang yang kerja di ojol misalnya ya kan? Gua tadi ada baca di salah satu media sosial itu solusi bagus juga sih, nggak tahu itu serius atau enggak, Cok. Gimana cuy? Jadi untuk biar misalnya warga-warga ini tertib, nggak usah mall ditutup, nggak usah pasar ditutup, nggak usah kantor ditutup, tutup aja pom bensin seminggu. Betul sekali, gue udah lihat itu memenya itu. Jadi kalau nggak ada bensin ya kan, orang mau pergi juga susah. Bener, pom bensin. Ya coba itu tolong pemerintah itu diperhatikan hal-hal konyol seperti itu. Betul. Kadang ya bukan solusi menjadi opsi. Betul. Yang menurut gue efektif juga. Kadang-kadang pemerintah kita, ini terus terang aja kita menyindir pemerintah ya sekarang. Karena terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya mudah dipersulit gitu. Kayak kemarin si Fahri Hamzah ngomong, gue nggak ada tendensi politik nih ya, tapi ada benernya juga memanfaatkan media TV untuk sarana pembelajaran, kegiatan pembelajaran siswa di era COVID ini gitu ya kan. Jadi kan TV ini kan seperti mati nih sekarang nih, punya pemerintah khususnya TPRI ya kan. Kenapa nggak manfaatin itu gitu untuk presentasi masalah pendidikan? Jadi gitu. Kan medium edukasi di medium situ. Edukasi. Nah untuk pelaksanaan tugas kegiatannya itu baru melalui online. Jadi nggak ada keseragaman gitu. Kalau sekarang kan kayak skup sendiri-sendiri gitu. Iya. Terus juga nggak efektifnya karena setiap siswa memerlukan pertama kuota, kedua gadgetnya. Iya kan, nggak semua. Bahkan gue sedih ya kemarin ya. Lu bisa sedih ya? Sedih gue. Itu sampai kuping gue meler saking sedihnya. Iya. Terus? Jadi saking sedihnya tuh. Saking sedih itu udah sedih banget ya. Sedih banget. Ada satu keluarga punya satu HP doang. Anaknya 3 orang. Bapaknya butuh itu buat kerja ojol, ya kan, buat pick up ojol. Nah, kedua anaknya ini ganti-gantian, yang satu belum sekolah dia. Jadi bapaknya mau kerja itu nungguin anak-anaknya dulu tugas. Selesai anaknya sekolah online baru bapaknya bisa nyari duit. Nah, itu yang di Jakarta ya. Gimana orang-orang di pelosok, pemerintah coba diperhatikan ini. Yang di daerah. Kita serius ini sekarang ini. Jangan kalau di Jakarta aja ojol banyak yang begitu. Betul. Gimana di daerah yang ojol? Apa tuh ojol? Ojek offline. Ya kan? Dalam kurung. Iya, ojek pangkalan. Ojek pangkalan, betul. Iya. Itu kita punya apa ya?
Harus ada perhatian harus khusus lah. ada ya atensi dari pemerintah untuk hal-hal seperti itu, orang-orang yang di pelosok. Tapi gue pernah baca, Cong, yang wali kota atau apa Jawa Tengah itu, Cong. Kenapa tuh? Dia tahu beberapa siswa nggak punya gadget untuk belajar gitu kan. Dibagiin sama dia, Cong. Ya dibagikan itu cuman beberapa doang, coy. Nggak kena semua. Yang nggak kena, misalnya orang-orang di pelosok, karena masalahnya bukan selesai sampai di situ, coy. Oke. Masalah sinyal ya kan Oh, jangankan iya. sinyal, coy. Listrik ada beberapa daerah di Jawa ya yang nggak masuk, coy. Listrik. Jawa adalah pusat populasi terbanyak di Indonesia. Tapi masih ada listrik yang belum kejangkau. Kita nggak ada tanggung jawab untuk memberikan data ya. Coba tolong aja dicek. Ada beberapa wilayah di Jawa yang belum masuk listrik. Aliran listrik. Listrik aja belum masuk, gimana dengan aliran sungai? Aliran sungai. Iya. Kan kasihan tuh. Iya, orang-orang yang mandi di kali, orang yang nyuci di kali. Iya, gitu. iya. Kayak gitu, coy. Jadi ya dengan suasana PSBB 2 ini kita udah kayaknya gimana ya? Ngomong apa ini? Bener-bener sedih banget ini hati kita ini. Sedihnya ya pokoknya gini lah, kalau menurut gua ya, ini didengar syukur, nggak didengar ya udah. Iya. Kita harus lebih kreatif menghadapi hal ini. Dengan cara minimal. Kita nggak bisa melakukan sesuatu meminimalisir kebingungan kita. Dengan cara nggak panik. Nggak panik. Ya kan? Main PUBG. Ya, mensiasati misalnya mama biasa ke pasar belanja sayur, ya ke tukang sayur yang ada di komplek-komplek aja lah. Oh, membantu perekonomian setempat. Iya, kan banyak dampak positifnya juga gitu kan. Misalnya biasa ke Alfamidi, ke Indomaret, apa kemana Maret itulah, ke warung-warung aja dulu, gitu kan. Kan juga sekarang di warung gua rasa belum ada yang palanya di scan sebelum belanja atau kayak gitu kan masih bisa bebas lah. Ya prosedurnya nggak terlalu ketat kayak di tempat-tempat. Kalau dia ke pusat perbelanjaan yang agak besar juga kan makan bensin atau apa gitu kan. Ya sambil bisa mensiasati cara kita survive di keadaan seperti ini. Gua kayak gitu. Cukup bingung kan, nggak ada solusi kan? Cukup nggak ada solusi juga sebenarnya. Kita kalau memberikan solusi tentang belanja, orang duitnya aja kagak ada buat belanja anjing. Pemerintah ngasih beras coy, lauknya nggak sekalian dikasih, kan puyeng tuh. Bener. Udah lauknya dikasih, kenyang, kopinya nggak ada. Nggak ada. Kopinya ada, rokoknya nggak ada. Ya kan? Bihun lagi. Iya. Bihun karbohidrat, beras karbohidrat juga. Sarden coy. Bener. Sarden kan, aduh gimana ya? Nggak semua orang suka ikan itu coy. Iya. Maunya pemerintah kreatif dikit lah kasih. Misalnya lemper atau Puyung hai, ya kan? Kenapa harus gitu? Aduh. Kadang-kadang lu kan merasa tersinggung ya sebagai penerima beras jatah di daerah tersebut gitu kan. Iya. Kok ini lagi. Kenapa nggak bentuknya uang gitu? Iya, harusnya harus variatif lah gitu ya. Gue udah sindir sih ke RT setempat. Mentahnya aja Pak gitu. Tapi ya gimana? Ya? Belum ada tanggapan. Tetap aja dia kan cuman pelaksana coy. Ini yang di atas nih yang harus kita sindir nih. Benar. Gimana caranya perekonomian ini berjalan gitu. Jadi jangan karena masyarakat disuapin gitu. Yang ditakutkan gitu juga, Cong. Perekonomian melemah, cari duit susah, kriminalitas naik lagi. Itu yang ditakutin coy. Benar gak? Di beberapa kampung kita kan ini udah banyak kejadian kasus coy. Bener. Kayak kemarin bocah nyolong galon. Benar. Airnya enggak. Ada galon harganya berapa sih? Iya kan? Sebayangkan separah itu coy. Galon diembat coy. Gitu. Gua kalau orang nyolong mobil masih wajar lah, iya kan? Galon. Airnya enggak ada. Kasian coy. Itu mungkin udah kalau ketangkep coy. Kalau ketangkep nggak gua apa-apain coy, gua kasih makan. Kalau air galonnya. Kalau tanya lu punya pulsa, nggak ada, kasih pulsa. Rokok ada. Kalau perlu sekolahin, naikin haji. Kasihan coy. Sampai dia nikah punya anak semua lu tanggung. Anak itu tuh sungguh
ketertekanan yang luar biasa. Orang sampai nyuri. Jadi dia nggak bisa berpikir logis. Nggak logis coy. Galon siapa yang mau beli juga galon? Galon coy. Iya nggak? Misalnya kasarannya bang, begitu. Bayarin bang galon BU nih. Gitu. Nih ya pemerintah seperti itu udah yang terjadi di grassroots, di apa ya istilah kata ya, Di lingkungan masyarakat. di lingkungan bawah coy. Harusnya pemerintah juga jangan kayak Menara Gading mentang-mentang nih yang oligarki nih enak-enak semua di atas sana singgah sananya. Mereka main sistem lockdown misalnya, nggak memperhatikan yang terjadi di grassroots bawah. di masyarakat bawah, menengah ke bawah khususnya, di mana populasi paling banyak, kelas ekonominya di menengah ke bawah. menengah ke bawah. Berarti Yang terancam ini kriminalitas coy. Di Itu PSBB kedua ini sangat. Kayak kemarin kan udah beberapa kali kejadian motor hilang, Ya kan? Terus apalagi tuh? Handphone, jambret handphone. Terus yang terakhir lebih parah lagi jambret kuota, cong. Anjir, kuota. Diem dia minta tethering. Iya, anjir. Ya kan? Tanpa pengetahuan kita kan. Iya. Hotspot dipencet temen. Udah gitu dia Emak-emak coy, tetangga gua jemur rengginang, hilang. Rengginang coy, bayangin. Segitunya. coy. Tolong pemerintah diperhatikan. Perhatikan dah udah. Luar Kita nggak biasa. tahu nih, kayak lagu opening kita tadi, Melankolia. Untuk menikmati kesedihan ini udah susah. Udah susah. Udah. Nikmatilah saja kegundahan ini. Nah, itu tapi udah susah udah. Gundah aja udah males. Gundah aja udah males, melek aja udah males Udah coy. males ya. Stuck Krisis, banget coy. ya. Udah bosen coy. Ini yang kita takutkan nanti terjadi keboringan massal. Keboringan massal ya. Kebosanan massal, akhirnya orang menghalalkan untuk berbuat kriminal semau-maunya. Jadi chaos. Nah, untuk gue udah daripada begini terus hidup gue udahlah. Mendingan gue diem di rumah mati juga. Iya. Merasa itu yang ditakutkan adalah frustasi dampaknya ya. krisis ini ya. Depresi semua orang. Harus lebih giat lagi pemerintah untuk mengadakan solusi-solusi terkait dengan PSBB ini gitu. Jangan hanya menerapkan peraturan aja yang akan menimbulkan buah si malakama. Di sisi lain kita juga turut simpati lah sama orang-orang yang udah korban. Harusnya ini beberapa bulan kemarin dengan diadakannya lockdown jilid pertama itu udah teratasi. Ternyata hasilnya makin banyak. Iya. Karena juga masyarakatnya mungkin sulit sekali diatur. Iya, berarti bukan masukan ya, saran dari kita juga. Berarti tadi pemerintah lebih memperhatikan pada saat program lockdown ini diadakan, gitu kan, terutama pada masyarakat kalangan bawah, gitu kan. Kedua ya kita turut simpati juga lah terhadap korban-korban yang udah terjangkit. Yang udah terjangkit. Gitu kan. Karena dia mau nggak mau dia harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Iya. Dia harus tetap bertahan hidup juga. Harus inilah pemerintah harus ekstra kerja keras. Jadi dia di rumah juga mati, keluar rumah juga kasihan. Akhirnya kan mereka berpikir kalau kita senggangannya masih slow lah, hidup kita ini udah slow banget. Iya. Lebih ke arah nggak ada pikiran lah. Ada pikiran. Pikiran kita adalah nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran. Jadi ya kita mau mengarahkan mereka kayak kita juga nggak bisa. Karena setiap orang punya perannya masing-masing kan, iya kan. Ya gua rasa itu sih kita cuman kasih pesan ke pemerintah aja untuk lebih ekstra lagi dah memikirkan kebijaksanaan ini, karena banyak sekali yang dirugikan sebenarnya, banyak. Ya kalau lu bikin solusi A, lu harus pikirin juga solusi B-nya kayak gimana gitu. Plan A, plan B, plan B, iya. Jangan jadikan ini malah berdampak yang lebih parah dari sekedar COVID ya kan. Itu aja sih. Ya udah kalau gitu. Oke, nyanyi lagi, Cong. Nikmatilah saja kegundahan ini, segala denyutnya yang merobek sepi, kelesuan ini jangan lekas pergi. Aku mengalami sampai lelah hati.
Pencet tuh.